Kamu sedang sarapan dan melambaikan tangan kepada penumpang pesawat yang lewat di depan rumahmu. Satu lagi, kamu tinggal di lantai 739 di Exit 4000. Ini adalah sebuah kota yang berada di dalam satu gedung pencakar langit yang sangat besar. Kedengarannya nggak realistis untuk saat ini, tapi suatu hari nanti ini bisa jadi kenyataan. Ayo kita cari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu daftar bangunan yang pernah menjadi bangunan tertinggi di planet ini. Piramida Agung Giza yang awalnya berdiri setinggi 146 meter, dulu merupakan bangunan tertinggi yang pernah dibangun oleh manusia selama lebih dari 3.800 tahun. Katedral Lincoln merebut gelar ini dari Piramida Agung pada tahun 1311, hanya dengan selisih 30 cm. Kemudian, Monumen Washington menjadi juara baru saat orang-orang mulai semakin banyak menggunakan baja. Menara Eiffel menjadi bangunan tertinggi di dunia. Kemudian disusul oleh Empire State Building. Tapi itu nggak bertahan lama karena ada semakin banyak gedung pencakar langit yang dibangun di seluruh dunia. Mari kita langsung menuju ke pemegang rekor saat ini, yaitu Burj Khalifa. Gedung ini punya 163 lantai, serta 2 kali lebih tinggi dari gedung Empire State dan sekitar 3 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel. Pada hari yang cerah, kamu bisa melihatnya dari jarak 96 km. Dibutuhkan waktu 1 menit dengan lift berkecepatan tinggi untuk naik dari lantai dasar ke lantai 124, tempat salah satu dek observasi berada. Butuh waktu 6 tahun untuk menyelesaikan bangunan indah yang menjadi salah satu simbol Dubai ini. Bicara soal lokasinya, kalau kamu pernah coba membangun sesuatu di atas pasir, kamu pasti tahu betapa sulitnya untuk membuat konstruksinya stabil. Para insinyur harus mengebor 192 lubang di bawah fondasi beton seberat 110.000 ton dari konstruksi besar ini. Mereka juga mendatangkan jutaan ton pasir dari Australia. Ya, mereka membawa pasir tambahan ke gurun karena pasir setempat menjadi lunak, hampir seperti salju dalam badai pasir yang tak berkesudahan. Pasir Australia nggak terlalu halus dan menjadi dasar yang sempurna untuk bangunan ini. Berkat gesekan antara beton dan tanah, tumpukan ini nggak bergerak sama sekali dan fondasinya tetap kokoh. Arsitek yang sama merancang bangunan lain yang diharapkan menjadi pemegang rekor baru. Menara Jeddah di Arab Saudi diperkirakan akan menjadi hampir 183 meter lebih tinggi dari Burj Khalifa. Setelah selesai dibangun, konstruksi yang terbuat dari 80.000 ton baja ini akan menjadi tempat bagi observatorium tertinggi di dunia. Menara Jeddah akan memiliki 59 lift dan beberapa diantaranya adalah lift bertingkat. Sepertiga bagian bawah gedung pencakar langit ini akan menjadi ruang perkantoran. Beberapa lantai berikutnya akan menjadi hotel mewah dan 167 lantai sisanya akan diperuntukkan sebagai apartemen. Siluet bangunan yang mengerucut diharapkan dapat membantunya tahan terhadap angin dan gravitasi. Bagian dasarnya pasti akan dibuat ekstra lebar untuk membuat seluruh konstruksinya stabil. Sejauh ini, hanya sepertiga dari bangunan tersebut yang telah selesai dibangun dan pembangunannya dihentikan untuk jangka waktu yang belum diketahui. Alasan keputusan ini nggak ada hubungannya dengan geologi atau iklim. Manusia sudah belajar untuk menghadapi segala jenis tanah dan kondisi. Sebagai contoh, kalau kita ingin membangun gedung pencakar langit masa depan di zona seismik aktif, kita harus membuat gedung itu fleksibel. Tiang-tiang pancang bisa menahan berat bangunan, tapi bantalan beton akan berdiri di atas pegas yang sangat besar. Saat terjadi gempa bumi, tanah akan berguncang dan bergerak ke segala arah, tapi pegas akan meredam dan mengimbangi gerakan tersebut. Jadi, bangunan akan tetap di tempatnya. Angin jadi masalah lain bagi gedung pencakar langit. Semakin tinggi bangunan, semakin besar pengaruh angin terhadapnya. Itulah kenapa sebagian besar gedung pencakar langit dibangun agar dapat bergoyang saat angin berembus atau memiliki lubang agar angin dapat melewatinya dan gak menabrak permukaan gedung. Jadi, secara teori, kalau punya material yang tepat dan dana yang cukup, kamu bisa membangun gedung setinggi yang kamu mau. Kamu hanya perlu memperluas bagian dasarnya agar konstruksi bangunanmu stabil. Karena bumi berbentuk bulat, kamu harus berhenti di suatu titik. Tapi bahkan dasar sebesar itu sudah cukup untuk menahan gedung pencakar langit yang lebih tinggi dari Gunung Everest. Bangunan Exit 4000 akan berhenti di tengah jalan dalam perlombaan tersebut pada ketinggian 45% dari puncak tertinggi di dunia.
Gunung Fuji menjadi inspirasi untuk desain ini, yang mungkin akan dibangun di pelabuhan Tokyo. Kota ini akan jadi kota mandiri dalam satu bangunan yang sebagian besar ditenagai oleh energi matahari. Kota ini bisa menjadi rumah bagi hingga 1 juta orang, dan orang-orang ini mungkin nggak perlu meninggalkan rumah mereka, karena akan ada perkantoran di dalamnya. Para insinyur perlu menyelesaikan beberapa masalah untuk membuat keseluruhan proyek ini bisa dijalankan. Karena gedung ini akan memiliki 800 lantai, akan ada perbedaan tekanan udara yang sangat besar antara lantai paling atas dan paling bawah. Mereka harus mencari cara untuk menyesuaikannya agar para penghuni merasa nyaman dan sehat. Kemudian, bayangkan saja banyaknya kabel listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan semua gadget dan mekanismenya. Mereka berencana untuk menggantinya dengan generator energi terbarukan. Dasar bangunan harus berdiameter sekitar 6 km untuk menopang bobotnya yang sangat besar. Ukurannya sama dengan dasar sebuah gunung yang besar. Lubang di bagian atas akan memungkinkan udara dan cahaya alami mengalir ke dalam dan meringankan beban fondasinya. Exit 4000 saat ini memegang rekor sebagai gedung terbesar yang pernah dirancang secara penuh, tapi nggak termasuk dalam daftar gedung yang akan selesai dalam waktu dekat. Para insinyur nggak menyangkal bahwa dengan material baru dan inovasi desain, secara teknis ini mungkin dapat diwujudkan, tapi akan memakan biaya yang sangat besar. Proyek ambisius lainnya yang sejauh ini masih berupa konsep adalah gedung pencakar langit setinggi 20 km. Itu setara dengan 24 Burj Khalifa ditumpuk menjadi satu. Wow, penulis fiksi ilmiah Neil Stephenson yang mengembangkan proyek ini menyarankan untuk menggunakan gedung pencakar langit ini sebagai tempat lepas landas untuk roket. Penulis ini mempelajari fisika sebelum menulis karya fiksi ilmiah, sehingga proyek ini bisa direalisasikan dengan baja bermutu tinggi yang tepat. Stephenson menyatakan bahwa ini akan jadi cara termurah untuk meluncurkan roket keluar angkasa. Para insinyur juga harus memperhitungkan angin yang cukup kencang pada ketinggian seperti ini. Bicara soal perjalanan ke luar angkasa, kita bahkan mungkin nggak memerlukan roket untuk pergi ke sana dalam waktu yang nggak terlalu lama lagi. Lift luar angkasa bisa membawa manusia ke ketinggian 36.000 km dari permukaan bumi. Ide ini sebenarnya sudah berusia hampir 150 tahun. Baik NASA maupun para peneliti dari berbagai negara sependapat bahwa kita sekarang sudah cukup dekat dengan realisasinya. Beberapa perusahaan konstruksi mengatakan mereka akan bisa membangunnya pada tahun 2045. Langkah besar pertama untuk mencapai tujuan itu adalah menguji bagaimana sebuah lift bekerja di luar angkasa. Ini akan menjadi eksperimen yang unik, dan lift mini yang digunakan dalam eksperimen ini akan menjadi prototipe dari proyek besar di masa depan. Para ilmuwan sedang berusaha menemukan bahan yang tepat untuk menggantikan kabel biasa. Kabel itu harus membentang sejauh puluhan ribu kilometer dan akan terlalu berat untuk konstruksi di masa depan. Sepertinya, bahan super kuat yang dikenal sebagai grafena bisa menggantikannya. Menguji dan membangun lift yang sesuai untuk luar angkasa dan kabel yang cukup kuat untuk menahannya hanyalah satu sisi dari ceritanya. Masalah lainnya adalah sampah antariksa, yaitu sisa-sisa roket dan pesawat antariksa yang mengorbit bumi yang dapat merusak konstruksi jika menabraknya. Tapi karena banyak orang cerdas tengah berupaya memecahkan masalah ini, kita bisa optimis dan berharap peluncuran pertama akan dilakukan beberapa tahun lagi. Ini akan membuka era baru penjelajahan antariksa, karena pergi ke sana hanya perlu menekan satu tombol saja. Wow!